Halo kawan-kawan peserta CPNS, peserta SKB CPNS 2020 PGSD. Mohon maaf tadi pagi belum bisa upload karena memang lagi ada kesibukan. Malam ini baru kita buatkan FR SKB untuk tanggal 8 dan 9 September. Kita akan full habis-habisan untuk membahas semua soal yang keluar pada tanggal 8 sampai 9 yang masuk ke kantong saya. Silahkan Oke, kita siapkan mulai. kopi atau tehnya. Yang pertama ini Kita akan soalnya mulai tentang dari nomor SPLDV. 1. Lina membeli 2 buku dan 3 pensil di toko A. Dia membayar 12.000. Susi mau berbelanja di toko yang sama, beli 2 buku dan 2 pensil, bayarnya 10.000. Pertanyaannya harga buku dan pensil di toko itu berapa? Nah, ini adalah SPLDV seperti yang sudah kita ajarkan kemarin ya. Kita sudah belajar itu kemarin. Kita gunakan saja cara yang paling mudah. Kita anggap yang depan atau X-nya itu adalah buku dan yang belakang pensil. Yang belakang itu pensil ya. Y-nya pensil. Kita langsung buat persamaannya sederhana. 2 buku 3 pensil 12.000. Ya 2 buku 2 pensil 10.000. Ini sama-sama ribu berarti kita buang saja, nanti kita tinggal tambahkan kata-kata ribu di belakangnya ya. Jadi 2 buku 3 pensil 12.000. Nah, kita tulis begitu aja. Kemudian 2 buku 2 pensil 10.000 berarti kita tulis begini. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Cari Y dulu. Y kan silang-silang. 2 kali 10 dikurangi 2 kali 12, ya kan silang, silang. Kemudian 2 kali 2, 2 kali 3. Hasilnya berapa? 2 kali 10, 20. 2 kali 12 itu 24. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 20 dikurangi 24, jawabannya negatif 4. 4 dikurangi 6, jawabannya negatif 2. 2, negatif 2 ya. Berarti negatif 4 dibagi negatif 2, ketemunya 2. Nah, tambahi kata-kata ribu. Jadi 2.000. Dah, ketemu sudah itu harga pensil 2.000 kan. Lanjut, untuk berikutnya kita akan cari harga yang buku. Kita balik yang tengah ditaruh di depan. Jadi tadi 2, 3, 12, sekarang 3, 2, 12. Ini juga cari X. Ya, X itu berarti kalikan silang 3 kali 10. Terus 2 kali 12, 3 kali 2, 2 kali 2 kan gitu. 30 dikurangi 24, 6 dikurangi 4, 30 kurangi 24 nilainya adalah 6. 6 kurangi 4 nilainya 2. 6 dibagi 2, 3. Ketemu sudah itu harga buku. Jadi harga bukunya berapa? 3.000. Harga pensilnya 2.000. Mudah sekali ya. Next 2. Wah, ini tentang pedagogik ya. Berikut ini susunan RPP yang benar terdiri atas komponen-komponen. Ini harus hafal ini. Komponen pertama apa, berikutnya apa, berikutnya apa, berikutnya apa. Ini soalnya sebanyak ini, pilihan gandanya sebanyak ini, dan pasti kamu dibikin pusing, ya kan? Maka untuk cara mengatasinya kamu harus menghafalkan dengan jembatan Batman. Saya tidak kasih tahu itu jembatan Batman ya. Kalian buat sendiri. Yang jelas ini jawabannya adalah A. Kalau tidak percaya buka PP-nya. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber, langkah, pembelajaran dan evaluasi. Ya. Oke. Nah, ini ada gambar ini, Pak. Ada gambar gerhana diminta untuk menentukan gerhana apa yang terjadi. Perhatikan. Itu susunannya matahari, bumi, bulan. Matahari, bumi, bulan. Buminya di tengah, maka terjadilah yang namanya gerhana bulan. Oke. Ketika matahari, bumi, bulan dalam satu garis, maka namanya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan yang seperti apa coba? Kalau bulan letaknya di sini, di bagian itu ya, saya kasih tanda itu namanya gerhana bulan penumbra. Kalau gerhana bulan daerah situ,
daerah yang saya tunjuk itu, ini gerhana bulan umbra atau bahasa lainnya gerhana bulan total. Jadi kalau gerhana cincin apa Pak? Kalau gerhana cincin itu adanya hanya pada gerhana matahari. Oke, gerhana penumbra sudah tadi letaknya di situ, gerhana umbra di situ. Kemudian gerhana bulan sebagian itu jika apa? Jika sebagian masuk umbra, sebagian masuk penumbra, jadi hanya separuh saja. Oke, jadi jawabannya adalah gerhana umbra. Lanjut. Nomor 3. Doni adalah siswa kelas 9. Nilai sikap Doni B, KKM-nya 70. Kira-kira Doni naik kelas tidak kalau memperhatikan daftar nilai pada semester 1 dan semester 2 ini. Teman-teman, nanti akan banyak sekali soal pedagogik itu penyelesaian kasus ya semacam ini. Jadi kita membutuhkan caranya berpikir yang agak cepat sekali supaya nanti waktunya tidak keteteran. Oke, kita pertama ceknya itu yang pengetahuan dulu, nanti keterampilan belakangan ya. Pengetahuan dicari yang nilainya di bawah 70. Oke. Kan syarat kenaikan kelas itu ada 3, yaitu sikap minimal harus B, nilai KKM tidak boleh lebih dari 2, yang C-nya tidak boleh lebih dari 2, ini kurang ya. C-nya tidak boleh lebih dari 2. Nilai C tidak boleh lebih dari 2. Nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 2. Itu ya. Dan nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 2. Saya ulangi lagi untuk syarat naik kelas, sikap harus minimal B. Nilai KKM yang di bawah, nilai di bawah KKM, nilai yang di bawah KKM tidak boleh lebih dari 2. 3 itu pasti sudah tidak naik kelas ya. Tidak boleh lebih dari 2. Jadi maksimal hanya 2. Ditetapkan rawat dengan guru. Oke, kita cek ya. Yang di bawah KKM mana? Ini kalau ini memenuhi kan. Matematika. Ini di bawah KKM. Terus lihat sebelah kanannya. Ini pada pengetahuan langsung di semester 2. 65, 68 pasti tidak naik. Nah, tidak apa tuh? Untuk matematika tidak memenuhi. Kemudian cari lagi. Ini 68. Sebelah kanannya 80. Itu bisa. Karena rata-ratanya lebih dari 70 kan. Kemudian ini 65, yang kanan 68. Berarti tidak bisa, tidak memenuhi. Ini 68. Nah, ini memenuhi karena 173. Rata-rata lebih dari 70 itu. Kemudian cari lagi 68, ini keterampilan. Yang sebelah kanan 80 maka memenuhi. Jadi, kalau kita total ya semester 1 dan semester 2 itu yang tidak memenuhi atau nilai di bawah KKM itu hanya 2. Rata-rata nilai di bawah KKM hanya 2, maka bisa dipastikan bahwa Doni itu akan naik kelas. Next, ada soal begini. Ini FR kemarin juga hari ini juga banyak yang keluar. Otot yang berperan pada pernapasan dada adalah Nanti kamu juga harus belajar pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, jawabannya adalah otot tulang rusuk. Ya. Kalau pernapasan dada itu yang bekerja adalah otot tulang rusuk. Ini materinya pernapasan dada. Ini dengan membesarkan mengecilkan volume rongga dada, otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Kemudian untuk pernapasan perut, ini otot yang berperan otot diafragma. Oke ya, penjelasannya itu ya. Oke. Ini apa ini? Oh, ini adalah prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus. Ini saya kasih teorinya. Prinsip pengembangan silabus meliputi ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Nah, ini soalnya begini yang keluar kemarin FR.
Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, E. Aktual, dan kontekstual. Kita harus bahas satu per satu. Relevan, ini. Yang kasih biru dulu ya. Dinamika perubahan ini kata kuncinya, dinamika perubahan dan mengakomodasi keragaman. Ini ada dua sebenarnya. Mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Kalau berubah pasti, nah itu berarti saya jawab ya. Kalau relevan itu sesuai dengan perkembangan PD. Ingat ya, itu kalau definisinya banyak sekali, tapi kamu hanya perlu mengingat ini aja. Ya sedikit saja, kalau sesuai perkembangan peserta didik itu namanya relevan. Kalau sistematis itu sesuai atau saling terkait dengan kompetensi. Match dengan kompetensinya. Cocok dengan kompetensinya. Itu sistematis. Ada hubungan dengan kompetensinya. Oke. Menyeluruh itu artinya meliputi kognitif, afektif, psikomotor. Fleksibel itu artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Jadi jawabannya nanti D. Kalau aktual kontekstual. Aktual itu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan iptek dan peristiwa kekinian. Itu ya. Jadi kalau kekinian itu aktual kontekstual, kalau fleksibel itu dinamika perubahan, mengakomodasi keragaman, kalau menyeluruh itu kognitif, afektif, dan seterusnya. Ini nanti dihafalkan itu. Oke, lanjut berikutnya. Ini jadi, oke berikutnya ini. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip, masih prinsip tadi. Ini kata dasarnya apa ini? Nah, kalau ilmiah tadi apa? Logis benar dapat dipertanggungjawabkan, kalau relevan sesuai perkembangan PD, kalau sistematis saling terkait kompetensi, kalau memadai cukup menunjang pencapaian kompetensi, kalau konsisten adanya konsistensi. Jadi di situ kata pokoknya adalah menunjang pencapaian. Jadi jawabannya adalah memadai. Nomor berikutnya, dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester. Jadi sebaran alokasi per minggunya itu pada promes itu diambil berdasarkan apa? A. Rincian minggu efektif, B. Silabus, C. Program tahunan atau prota, D. KIKD, dan E. RPP. Jawaban yang tepat adalah program tahunan. Nanti saya jelaskan pada slide bawah. Video selanjutnya nanti dilihat ya. Oke, berikutnya ini ada studi kasus. Nanti soalnya banyak sekali tentang penilaian studi kasus. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal. Ternyata mampu menjawab 10 soal dengan benar ada 15 siswa. Yang 15 siswa berarti bisa menyelesaikan 10 soal. Benar. 7 siswa menjawab salah 3, 5 siswa berhasil mengerjakan 6 soal benar. Sisanya menjawab benarnya hanya 2. Yuk kita cek satu persatu coba. Jadi 10 soal dijawab benar, yang menjawab benar 15 orang, berarti 15 itu. Nah, ini saya kasihkan dulu ya. Saya kasih apa itu? Namanya kriteria untuk masuk ke langkah-langkah remedial. Untuk menentukan remedial jenis apa itu ada 3. Kalau yang peserta, ini peserta remedinya 0 sampai 20%, itu cukup kasih tugas individu. Kalau peserta remedinya 20 sampai 50%, dikasih tugas kelompok. Kalau yang remedi 50% atau setengah sampai penuh, sampai semua siswa, itu harus diadakan pembelajaran ulang. Nanti menghafalkannya mudah.
individu, kelompok, ulang gitu aja ya. Nah, oke. Makanya dari itu kita harus bisa menganalisis dengan cepat. Ini. 15 siswa itu betul semua atau betul 10 berarti lulus, 15 lulus. 7 siswa menjawab salah 3 berarti nilainya 70 kan? Berarti lolos lagi. 5 siswa mengerjakan 6 soal, benar 6 berarti tidak tuntas. Nilainya 60. Sisanya menjawab 2 soal benar. Sisanya menjawab benar hanya 2 soal, tidak tuntas lagi. Sisanya berapa orang? Ya tinggal 5. Kan 15, 7, 22 dengan 5, 27 berarti sisanya 5 orang. Kamu harus cari sendiri itu 5 orang. Oke. Nah, setelah memetakan seperti itu, maka kamu harus mencari persentase untuk pengikut remedi. Pengikut remedi itu yang saya kasih warna merah itu ya. Yang di bawah KKM. KKM-nya 70. Ya. Nah, 5 ditambah 5 kan 10. 5 tambah 5 ada 10 siswa, jumlah siswa totalnya 32 kali 100, jawabannya 31. Karena masuknya di 31%, maka jawabannya harus tugas kelompok. Mana yang menjadikan tugas kelompok? Ya, jawaban A. Tugas kelompok. Oke. Lanjut. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian. Nah, seperti tadi ya. Ini ada kata-kata kriteria dan semua aspek kompetensi afektif, kognitif, psikomotor. Maka jauh ini apa? Beracuan kriteria ya kriteria. Oke. Kemudian ini menyeluruh, itu artinya afektif, kognitif, psikomotor. Jadi jawabannya A. Kalau sistematis apa? Kalau sistematis sesuai prosedur baku. Kalau akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kalau objektif tidak subjektif, artinya tidak terkait dengan subjektivitas penilai. Oke. Udah ya. Jadi yang penting hafalkan kata kuncinya. Beracuan kriteria berarti ngacu kriteria. Menyeluruh artinya afektif, kognitif, psikomotorik. Sistematis sesuai prosedur baku. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Objektif tidak subjektif. Tidak memandang dari orangnya ya. Oke. Jawabannya berarti A. Next lanjut. Banyak sekali pedagogik ya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut kecuali. Jawabannya adalah A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Kalau analisis KI, KD, dan indikator itu kegiatan setelah ada KI dan KD. Sebelum adanya prota. Nah, jadi kegiatan KI dan KD itu dilakukan sebelum membuat prota. Kalau menulis soal tes uraian itu berarti sesudah RPP, yaitu ketika masa penilaian. Jadi menulis RPP itu langkah-langkahnya ya jadi itu. Lanjut langkah-langkah menulis tes uraian ini saya kasih tahu ini. Menuliskan tujuan pembelajaran, menyusun kisi-kisi, membuat soal atau menulis soal, disertai kunci jawaban, mengorganisasikan tes menurut tipe soal yang dibuat, membuat petunjuk pengerjaan soal, mengadakan uji coba kalau diperlukan, dan melakukan revisi soal jika ada yang tidak tepat. Lanjut untuk soal berikutnya, ini masih dalam pedagogi. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah titik-titik. Nah ini yang saya bikin pusing ini yang kasih FR atau soalnya beneran seperti ini. Ya, soalnya ya memang seperti ini, tapi ini mungkin yang kasih FR itu ya banyak yang lupa ini pasti.
Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. Ya kan, tidak tahu, tidak belum tentu kan. Kita boleh menggunakan patokan kan. Nilai minimum adalah jumlah adanya nilai ini ya juga enggak. Nilai maksimum lah, nilai minimum lah enggak, ini pasti lupa ini yang KFR ya. Nah, next lanjut ini tes sumatif. Apa itu tes sumatif? Jadi nanti tadi kan pertanyaannya tes formatif. Jadi kita harus juga belajar apa itu tes formatif sumatif sebagai bekal. Tes sumatif itu adalah dilaksanakan dengan tujuan menentukan nilai yang menjadi lambang keberhasilan atau pencapaian siswa setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Bentuknya bisa penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, ujian nasional. Jadi penentu yang menentukan ya. Apakah naik kelas, apakah melanjutkan ke semester berikutnya, itu penentunya di tes sumatif. Namanya tes sumatif. Nih, fungsinya menentukan kedudukan ranking. Nah, ranking. Menentukan dapat tidaknya setelah melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Ya. Menginformasikan kemajuan siswa yang disampaikan kepada pihak lain atau orang tua. Kan kalau di rapot semesteran itu kan dilaporkan kepada orang tua kan. Next untuk tes formatif, ini tujuannya memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik. Nah, tes ini dilakukan pada saat sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Atau bisa dilakukan setiap akhir suatu topik atau pokok bahasan tertentu. Ya, akhir topik atau pokok bahasan tertentu. Jadi disebut tes formatif. Contohnya penilaian harian. Next, ada yang bertanya tentang hukum Kepler. Ada gambar kemudian disuruh menjawab itu hukum Kepler 1, 2, 4, 3. Supaya kita tidak pusing, nanti ketika ada soal seperti itu maka kita harus kasih teorinya. Hukum Kepler itu ada 3. Hukum Kepler 1, ini lintasan orbit setiap planet mengelilingi matahari bentuknya elip. Gambarnya seperti ini. Bentuknya elip, matahari ini planet. Pasti elip ya. Satu mudah mengingatnya elip gitu ya. Yang kedua, adanya garis karya yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama di interval waktu yang sama. Gambarnya seperti ini. Ya, yang warnanya biru, luasan yang berwarna biru ya akan sama dengan luasan yang berwarna biru sebelah kedua, gambar kedua. Dengan interval, catatannya dengan interval waktu yang sama. Oke. Itu kuncinya di situ gambarnya ya. Luas daerah pada interval waktu yang sama. Hukum Kepler 3 itu kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari, itu bentuknya rumus. Ini prinsip ya. Oke. Hukum Kepler kira-kira ya seperti itu. Oke, lanjut ke ada FR baru saja, baru keluar ini hangat. Hukum kekekalan energi. Saya kira itu hukum kekekalan energi mekanik, tapi tidak, ternyata tulisannya hanya hukum kekekalan energi. Bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya, itu yang paling penting itu. Tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Next, ada pertanyaan tentang pelapukan. Ini FR baru juga, baru sekali. Baru tadi sore, pelapukan adalah proses perubahan A. Perubahan wujud, B. Perubahan warna, C. Perubahan kimia, D. Perubahan biologi, E. Perubahan fisika. Kita harus analisis satu-satu. Kalau perubahan wujud itu yang wujudnya baru, sifat sama. Wujudnya hanya berubah. Yang berubah hanya wujudnya saja. Contohnya es mencair, wujudnya kan berubah. Tapi sifatnya masih cair. Oke. Tepung itu dari beras, misalnya tepung beras masih sama, itu sifatnya masih sama, bentuknya aja yang baru, wujudnya baru.
Itu namanya perubahan wujud. Kemudian ada perubahan warna. Ini warnanya saja yang berubah, sifatnya masih sama. Contohnya buah dikupas warnanya berubah. Apel dikupas baru sebentar sudah berubah menjadi agak kecoklatan. Kalau kimia, wujud sifatnya berubah. Contohnya busuk, basi, terbakar, berkarat. Apa bedanya dengan yang kedua, buah dikupas warnanya berubah? Kalau yang kedua itu belum masuk ke tahapan busuk. Kata kuncinya busuk atau basi. Oke, untuk biologi ini dibantu organisme lain, contohnya pelapukan. Kemudian fisika, perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, ini termasuk perubahan wujud, perubahan warna, perubahan bau, itu termasuk perubahan fisika. Masuknya di perubahan fisika. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, next ada pertanyaan tentang FR-nya, tentang luas persegi yang di dalamnya ada lingkaran. Oh ya, untuk video sebelumnya, video kita di bulan apa dia di hari Selasa atau hari Senin itu, saya sudah bahas ada FR-nya lingkaran di dalam lingkaran ada persegi. Sekarang dibalik. Sekarang luas persegi di dalamnya ada lingkaran ya, tidak apa-apa, ini jauh lebih mudah kan. Contohnya ini. Tentukan luas yang diarsir. Itu kan sisinya 14 perseginya. Kalau begitu R-nya kan kamu bisa tahu pasti 7. Luas yang diarsir kan tinggal dihitung saja. Luas yang diarsir kan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi tahu sendiri rumusnya sisi kali sisi, luas lingkaran pi kali R kali R. Masukkan angkanya 14 kali 14, sisinya 14. Dikurangi pi-nya 22 per 7, R-nya 7, kalikan 7 lagi. 7 dengan 7 bisa kita coret. 14 kali 14, 196. 22 kali 7, 154. Hasilnya 42. Oke, next. Ini ada soal analisis kasus lagi. Ada analisis kasus tentang penilaian keterampilan. Itu ada praktek, produk, proyek, portofolio, ada 4. Disuruh menentukan PGRS itu berapa angkanya. Oke, kita cek ya. Nah, di titik P itu penilaiannya hanya satu jenis yaitu praktek, maka kita bisa menghitung langsung P-nya 87 kan, satu saja kan. Yang Q itu penilaiannya hanya praktek nih tapi terdiri dari 2. Kalau dalam satu variasi penilaian, maka ambil yang tertinggi saja. Ini yang tertinggi. Sama-sama praktek, misalnya prakteknya ada 3 atau ada 2, maka ambil yang tertinggi. Jawabannya 75 yang kedua. Yang ketiga, hanya satu saja, berarti nilainya 92. Yang keempat, ini ada produk, ada proyek. Oh, berbeda. Berbeda, maka kita harus cari rata-ratanya dulu. Kita jumlahkan dibagi 2, 75 dengan 82, 150. 7 dibagi 2 ketemunya 79. Nih. Di PGRS adalah 87, 75, 92, 79. Ketemunya B. Berikut adalah tugas dan wewenang satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali yang bukan merupakan kewenangan sekolah terhadap penilaian hasil belajar. Menetapkan KKN, iya atau tidak? Iya tentu. KKM itu yang buat guru, kemudian sekolah yang menetapkan. Oke. B. Menetapkan KKK, kriteria kenaikan kelas. Iya. Ya, berarti ini bukan. Kecuali kan. Gitu. Apakah sekolah punya wewenang untuk penilaian hasil belajar? Iya, maka ini jawabannya. Kriteria kelulusan peserta didik? Iya, termasuk. Melakukan penilaian akhir ujian sekolah? Iya. Betul. Menjadi panitia pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan? Nah, itu bukan kewenangan sekolah. Ya. Lanjut. Karakteristik silabus pada implementasi kurikulum 2013 setelah penyempurnaan.
Jadi setelah disempurnakan itu efeknya atau karakteristiknya apa? Nah, kan kita tahu bahwa silabus itu disempurnakan kan biasanya ada latar belakangnya. Latar belakangnya ya guru merasa repot untuk membuat itu. Maka dibuat sedetail mungkin supaya mudah guru menggunakannya. Jadi jawabannya kalau yang kurang detail, ya salah, ini detail. Kurang memberi peluang kreativitas guru, salah, ini harusnya memberi kreativitas guru. Disajikan sederhana, sangat mudah dipahami, bukan. Fleksibel, juga bukan. Hanya memiliki 3 aspek, juga bukan. Nah, ini jawaban yang benar adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun RPP. Next. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, akan tetapi dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Bahasa kerennya distance learning system. Sistem ini menggabungkan proses pembelajaran jarak jauh dengan prinsip-prinsip dan pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran ini biasanya berbasis web yang bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun tempat pembelajar berada. Nah, ini sering disebut, nah ini terus tentu saja kalian kan pasti sudah bisa jawab. Pasti jawabannya adalah e-learning. Lalu apa blended learning? Kalau blended learning itu campuran offline online, tatap muka dan online. Tatap muka dan e-learning itu kalau ada campuran maka disebut blended learning. Apa learning by doing? Itu belajar dengan melakukan sesuatu, sambil melakukan sesuatu, sambil mengerjakan sesuatu. Self learning, belajar mandiri. Efficient learning, pembelajaran efisien. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Next, soal berikutnya adalah ini. Wah, pedagogik semua ya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam, ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Yang ada indikatornya, tujuan pembelajaran apa? Pasti kalian juga sudah tahu. Ini ada tujuan itu pasti RPP. Pada silabus tidak ada, pada SKL tidak ada, pada kurikulum tidak ada. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Bedanya silabus dengan RPP apa? Kalau RPP itu detail tentang langkah pembelajarannya, ya. Kegiatan belajarnya itu RPP yang difokuskan. Kalau silabus KD-nya. Jadi jawaban yang A. Misalkan B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Betul, sedangkan RPP bersumber standar kompetisi lulusan. Ya salah, sama-sama silabus dan RPP itu. Silabus dan RPP itu sumbernya ya dari standar isi dan standar proses. Standar isi berasal dari standar kompetensi lulusan, kan itu urutannya gitu. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Enggak, RPP juga bisa dibuat oleh guru. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan bukan. Silabus itu bukan rincian kegiatan pembelajaran, yang rincian kegiatan pembelajaran itu RPP. Oke. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nggak salah. RPP dan silabus itu wewenangnya guru masing-masing. Oke. Jadi yang B, C, D, E salah semua. Jawabannya A. Nih. Ya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi KKM, istilahnya KKM. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal.
Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali lagi. Jadi manfaat hasil penilaian guru kecuali. Laporan penilaian guru itu manfaatnya apa? Kecuali yang tidak bermanfaat ya artinya ya. Memperbaiki program pembelajaran, oke, yes. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, oke, yes. Yes. Karena yes maka karena kecuali maka ya tidak. Oke, bukan ini jawabannya ya. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, betul tidak? Manfaat, yes. Jadi ini bukan. Oke. Bukan jawabannya maksudnya. Mengadministrasi hasil penilaian. Ya, bukan, ini bukan ya. Berarti ini jawabannya D. Yang ini benar ini. Next, ada soal pada sebuah rancangan rencana pembelajaran atau RPP. Tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah nih, kalau membuat tujuan pembelajaran itu yang penting itu kalian itu mengenal muatan tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran itu? Harus ada A, B, C, D. A itu ada audien, artinya siswanya, ada kata-kata siswanya atau peserta didik. B itu behavior, itu artinya kata kerjanya yang mau diukur. Misalnya menyelesaikan, menulis, menggambar, menghitung, menentukan, dan lain-lainnya. Kemudian C itu kondisi. Kondisinya itu biasanya ada kata-kata setelah apa, setelah mengikuti pembelajaran apa, setelah apa, ini, itu. Dan di degree itu ada kata-katanya dengan benar, dengan sempurna, dengan tepat, dengan teliti, dan lain-lain itulah. Yuk kita cek satu persatu. Pilihan gandanya mana yang tujuan yang tepat. Ini ada setelah berarti C. Ini ada siswa berarti A. Mana lagi? Ini menjelaskan B, berarti baru CAB. Dengan benarnya tidak ada, berarti degree-nya tidak ada. Yang kedua B, setelah melaksanakan proses pembelajaran, setelah ini masuk, yang B setelah masuk, siswa ini A, menjelaskan B dengan benar, itu di O, A, B, C, D, berarti jawabannya B. Ya. Guru menyuruh siswa praktik tari langsung. Guru menyuruh siswa praktik tari langsung, lalu langsung menilai. Dan tari langsung menilai dan memberitahu hasilnya. Ini soalnya aneh. Ini mungkin intinya gini, guru meminta siswa untuk praktek, lalu guru menilainya secara langsung, kemudian memberitahukan hasilnya. Bagaimana pendapat Anda? Kira-kira bagaimana? Ini guru kok tiba-tiba langsung menilai dan mulai diberitahukan hasilnya. Jadi menilai langsung itu juga tidak tepat. Memberitahukan hasilnya secara langsung itu baru tepat, itu transparansi kan gitu. Ini langsung menilai tidak tepat. Memberitakan hasilnya itu ya bagus, itu transparan, terbuka. Oke, maka jawaban yang tepat adalah ini yang ini. Ini tidak tepat karena hanya transparan saja, padahal masalahnya juga tidak sistematis kan, langsung menilai kan tidak sistematis, tidak pakai kaidah baku. Yang B coba kita lihat, ini bagus karena sudah diketahui mana yang mampu, mana ini berarti ya hanya mikirkan tentang memberitakan hasilnya saja, transparansinya saja. Saya menilai dengan proyek produk ini bukan produk dan proyek itu tidak digunakan untuk menilai keterampilan dalam mempraktikkan sesuatu, itu kan praktik. Jadi benar itu langsung menilainya dengan observasi atau lembar observasi atau lembar penilaian kinerja. Yang D, seharusnya guru membuat rubrik penilaian betul. Nah, ini yang paling penting ini.
Ini jawaban yang paling penting itu. Jadi kalau memberitahukan hasilnya bagaimana, prosesnya saja tidak tepat kan. Jadi perbaiki dulu prosesnya kan gitu kan. Memberitahukan hasil depan kelas bisa membuat siswa yang ini tidak apa-apa sebenarnya ya. Jadi memberitahukan siswa nilai di dalam forum kelas itu juga tidak apa-apa. Memang harus diajarkan begitu supaya kita ada keterbukaan dan transparansi. Next, dalam menentukan jumlah alokasi waktu dalam sebuah KD, Bu Tina sangat memperhatikan beberapa aspek di bawah ini kecuali semua. Menentukan jumlah alokasi waktu pada KD. Itu kegiatannya ada pada prota. Ya, kalau kita analisis ya. Menentukan jumlah alokasi waktu pada KD itu artinya kita menyusun prota. Jadi kita menyusun prota itu yang diperhatikan apa saja. Jumlah minggu efektif. Iya. B, jumlah kelulusan KD, keluasan KD, betul. Kedalaman tingkat kesulitan KD, betul juga. Ya kan? Tingkat kepentingan KD, urgensi KD, iya juga bisa. Urgensi KD itu maksudnya. Jangka waktu penggunaan media, ini tidak masuk ini. Tidak masuk. Next, jawabannya ya. Lanjut nomor berikutnya. Nih, penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan apa ini? FR tadi ini. Ini ternyata banyak diulang-ulang pedagogiknya dan sejak kemarin kita jarang belajar pedagogik. Ini saya sudah sengaja mengumpulkan sebanyak mungkin untuk membantu kalian dalam belajar. Menentukan alokasi waktu pada silabus dasarnya apa? Jadi kan kita tahu urut-urutannya. Pertama, pemerintah itu ada SKL, standar kompetensi lulusan. Diturunkan. Jadi untuk melihat standar kompetensi lulusan itu berasal apa tidak didasarkan begini. Standar isinya yang meliputi KI dan KD. Kemudian standar isi dikembangkan dengan minggu efektif alokasi waktu menjadi prota. Prota dikembangkan menjadi promes, promes baru menyusun silabus, silabus RPP. Terakhir penilaian. Jadi jawabannya adalah prosem, promes ya, program semester. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, memecahkan masalah. Nah, kalau memecahkan masalah sampah, itu berarti ini kan termasuk berarti ini adalah nah ini adalah KKO, kata kerja operasional. Kata kerja operasional. Kalau kata kerja operasional itu artinya apa? Ya indikator. Oke. Kumpulan tugas siswa sebagai bahan laporan ke orang tua namanya apa? Kalau jurnal itu apa? Jurnal itu catatan pengamatan. Kalau portofolio, kumpulan tugas. Nah, ini jawaban. Kalau rapor, itu laporan hasil akhir belajar tiap semester. Oke, jawabannya berarti B. Lanjut, teknik penilaian sikap yang tepat adalah teknik penilaian sikap yang tepat. Menilai sikap itu ada 5 cara. 1. Observasi pengamatan oleh guru. Kedua, penilaian diri. Ketiga, penilaian antar teman. Keempat, jurnal. Yang kelima, pertanyaan langsung atau melakukan interview atau wawancara. Jadi, yang tidak termasuk, yang termasuk apa yang tak termasuk? Yang termasuk, yang tepat adalah ini masuk, ini masuk, ini masuk. Jawabannya berarti 1, 2, 4. Penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk. Wah, jelas sekali produk ya. Jadi jawabannya nanti kalau ada soal seperti ini
Ini membuat produk. Kalau penilaian sikap itu menunjukkan kinerja, menunjukkan sikap. Penilaian menunjukkan sikap, menunjukkan kinerja. Ini serangkaian kegiatan. Kalau proyek itu investigasi bentuknya. Ya, kalau produk itu membuat produk. Kalau portofolio kumpulan tugas. Jadi jawabannya adalah produk. Soal selanjutnya, dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut kecuali materi. Kalau materi ya badai. Ya, konstruksi ya, bahasa juga diperhatikan. Kalau relevansi, kaidah penulisan jelas-jelas. Kalau relevansi itu penilaian proyek. Ya, kalau relevansi itu hal yang penting diperhatikan dalam penilaian proyek. Kalau penilaian tertulis ya materi, konstruksi, bahasa, kaidah tulis. Kalau penilaian proyek apa saja ini saya kasih gambaran juga supaya nanti kalau ada soal pelebaran soal maka kalian bisa jawab. Penilaian proyek itu satu, kemampuan pengelolaan, relevansi, keahlian, inovasi, kreativitas. Ya. Jawabannya relasi. Next, dalam melaksanakan penilaian harian bersama, guru matematika minta siswa dengan nomor absen ganjil mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Siswa dengan absen genap mengerjakan soal 11 sampai 20. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa? Ini yang jelas kalau adil itu tidak memihak, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Kalau objektif itu artinya tidak dipengaruhi subjektivitas. Kalau terpadu artinya bagian dari pembelajaran. Kalau terbuka artinya diketahui pihak yang berkepentingan. Kalau sistematik itu langkahnya dengan prosedur baku. Jadi kalau absennya genap, absen ganjil itu cenderung merugikan. Soalnya kan belum tentu sama kan. Jadi kadang-kadang sebaran soal tingkat kesulitannya berbeda, maka ini termasuk tidak adil. Ya. Ini Pak Selamat adalah guru IPA dari Jawa. Beliau ditugaskan di Pulau Kalimantan. Beliau selalu memberikan nilai tambahan untuk Siti karena Siti adalah salah satu murid yang berasal dari Jawa. Siti merantau bersama keluarganya. Hal itu menunjukkan penilaian yang bertolak belakang dengan prinsip. Jawabannya adalah objektif. Kenapa? Ini karena memberikan nilai tambahan untuk seseorang, jadi tidak masalah merugikan orang lain ya. Nah, ini tidak merugikan orang lain, kelompok lain maksudnya. Tidak merugikan kelompok lain. Jadi ini hanya berpengaruh pada subjektivitas penilai. Siti itu orang Jawa, langsung dia kasih nilai tambahan, kan tidak objektif ya. Ini artinya objektif. Next. Salah satu wali murid atau orang tua murid mendatangi sekolah karena tidak terima nilai anak mereka tidak sesuai harapan. Lalu dengan tenang Bu Ina sebagai wali kelas menunjukkan hasil belajar murid tersebut dan sesuai dengan nilai yang ada di raport. Setelah dilihat wali tersebut menyadari dan meminta maaf kepada Bu Ina. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Ina tersebut sudah sesuai prinsip apa? Nah, kalau terbuka tadi kan diketahui yang berkepentingan. Ini belum sesuai ya. Kalau akuntabel itu dipertanggungjawabkan. Nah ini yang paling bagus ini. Kalau sistematik langkah prosedur baku. Kalau adil tadi tidak memihak atau tidak merugikan, tidak menguntungkan sebagian. Kalau objektif tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi jawabannya adalah ini karena seperti ini maka jawabannya adalah akuntabel. Next. Peran satuan pendidikan dalam melaksanakan literasi di sekolah. Ini literasi sekolah. Kecuali
nanti kalian akan dicekoi kata kecuali dengan banyak sekali ya. Jadi hati-hati kalau ada soal-soal seperti ini jangan sampai lupa, itu ada kata kecualinya, jangan sampai lupa kebaca. Yang pertama, peran literasi di sekolah itu melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester. Ya, betul itu termasuk ya. Menciptakan ruang baca bagi peserta didik, tenaga pendidikan, betul, ini juga masuk. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman, oke. Mengawasi mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra, menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. Oh, ini juga oke, ini termasuk peran literasi di sekolah. Melakukan analisis kebutuhan, mengkaji isu-isu yang terkait dengan kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Nah, ini ya tugasnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini bukan tugasnya sekolah, jawabannya. Lanjut, perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD. KD itu tercapai tidaknya dapat diukur dengan apa? Jawabannya adalah ketercapaian KD itu indikator. Kalau KI itu tercapainya lihatnya dari KD. Kalau SKL lihatnya dari KIKD. Kalau standar isi itu namanya KIKD, itu standar isi ya. Itu lihatnya dari apa? Indikator. Kalau standar proses dari pelaksanaan pembelajaran yang baik. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pasti ada masalah ya. Untuk itu setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah dengan titik-titik. Kata kuncinya, salah satu cara paling efektif yang dilakukan oleh guru. Ini intinya itu ada masalah, kemudian yang berperan adalah guru, kemudian harus memecahkan masalah itu. Ada masalah, ada guru, subjeknya, dan harus melakukan pemecahan masalah. Ini adalah ciri-ciri PTK. Maka jawabannya adalah melakukan classroom action research. Classroom action research itu bahasa lainnya adalah penilaian tindakan kelas. Salah satu tahapan dalam siklus PTK adalah menyusun apa yang dilakukan untuk mengatasi atau memberi solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini mencakup segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi, bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode teknik mengajar, serta teknik dan lain-lain. Ini masuk tahapan PTK yang mana? Menyusun apa yang akan dilakukan, artinya menyusun rencana ya. Apa itu planning? Planning itu menyusun perencanaan. Jadi jawabannya nanti A. Implementing itu berarti pelaksanaan. Bentuknya apa? Nanti lihatnya dari lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi pengamatan. Refleksi itu melihat tingkat keberhasilan melakukan kegiatan refleksi. Controlling itu pengawasan. Kalau menyusun apa yang akan dilakukan namanya perencanaan. Jawabannya. Next, karakteristik silabus pada implementasi kurikulum 2013 setelah penyempurnaan. Setelah penyempurnaan tadi sudah ya, mempermudah pendidik dalam menyusun RPP. Betul? Lanjut, seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Oke. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam, ada tujuan, ada indikator, itu pasti di RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah apa? Nah, bedanya kalau silabus tadi sudah juga ya kelihatannya. Silabus itu isinya kompetensi dasar, RPP mengarah kegiatan belajar. Nah, betul, ini jawaban A. Silabus bersumber dari standar isi, betul. Dan lulusan, salah, ini silabus bukan dari standar lulusan ya.
RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan, ya salah juga. RPP dibuat oleh setiap guru, betul. Sedangkan silabus dibuat oleh tim guru, juga. Dibuat guru sendiri juga boleh. RPP dan silabus keduanya disusun setiap satuan pendidikan. Wah, ya tidak, ini disusun oleh guru masing-masing ya. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, bukan. Kalau rincian kegiatan pembelajaran itu masuknya di RPP. Kalau RPP berisikan pendekatan penilaian, bukan. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Berikut ini merupakan ketentuan dalam merumuskan indikator. Satu indikator dirumuskan diturunkan dari KD. Oke. Menggunakan KKO yang terukur, oke. Ini oke ya, ini juga oke. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami serta tidak bermakna ganda, ya oke, ini juga betul. Minimal harus berada pada level C4, ini bukan. Jadi kalau merumuskan indikator itu tidak harus C4. Sesuaikan dengan karakteristik KD yang bersangkutan. Ya, kalau mau melaksanakan pembelajaran hot baru kita arahkan ke sampai level C6, C4, C5, C6, C1, 2, 3 juga masuk. Tetap harus dimasukkan, tidak harus berada pada level C4. Dimulai dari C1, C2, C3 secara bertahap ya. Tiap indikator harus mengandung 3 ranah sekaligus, kognitif, afektif, psikomotorik, betul. Oh, ini bukan ya. Kalau tiap saya kira tadi bacanya tiap KD ya. Kalau tiap indikator itu ya tidak harus kognitif, afektif, psikomotor. Tapi kalau KD itu harus meliputi kognitif, afektif, psikomotor. Tapi kalau indikator tidak. Jawabannya berarti yang bukan berarti 4 dan 5.